bareng-bareng gitu dok. Tapi kalau aku lanjutin nggak bisa dok. Ngerti nggak? Kayak pincang aja jadinya. Cuma menyalahkan kok. Emang sepenting itu ya buat kamu sampai kamu harus melewati semuanya gitu. Jerit hati seorang istri mengalirkan derai air mata di wajah Tengku Dewi Putri meratapi dugaan cinta terlarang yang dilakoni sang suami Andrew Andika. Geger pengakuan Dewi Putri yang diunggah di kanal maya berisi sederet chat mesra sang suami dengan perempuan lain, juga bukti transfer uang seperti jadi bom waktu yang tak lagi tertahankan dan meledak memecah kegetiran. Apalagi jauh sebelum heboh pengakuan Dewi Putri terkait dugaan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga mereka, sang suami disebut-sebut telah kerap bermain api. Bahkan sebelum menautkan hati dalam janji suci, kebiasaan buruk suaminya diakui Dewi Putri tak kunjung hilang. Setelah menikah, sebelum punya anak tuh sebenarnya ada ketahuan. Tapi yang namanya maling nggak ada yang mau ngaku ya. Cuma feeling aku ya pasti ini pasti kejadian gitu. Jadi itu kayak bom waktu aja, aku tahan. Ya udahlah, mungkin dia laki-laki, mungkin dia hilaf kali, mungkin dia bosen, namanya dia. Ibaratnya aku tuh selalu mendenial perasaan aku, kayak iya namanya juga dia masih muda baru nikah, mungkin belum ngerti ini jadi gimana sih harusnya jadi suami, harus apa sih yang dia nggak boleh lakukan lagi, aku denial gitu. Tak ada yang selamanya tersimpan sebagai rahasia. Semula, Dewi Putri terus memungkiri segala bukti yang berdatangan. Tapi lama-kelamaan, bukti-bukti terkait dugaan sang suami menduakan cintanya terus menggunung. Puncaknya adalah ketika ia dikirimi bukti foto mesra Andrew Andika dengan perempuan lain, lengkap dengan bukti transfer uang. Hati istri mana yang tak teriris perih mendapati pria yang dicintai, pria yang diharap menjaga kesucian janji pernikahan, dinilai begitu tega bermain api dengan sejumlah perempuan. Gimana sih 11 tahun udah bareng-bareng gitu dok. Tapi kalau aku lanjutin nggak bisa dok. Ngerti nggak? Kayak pincang aja jadinya. Cuma menyalahkan kok. Emang sepenting itu ya buat kamu sampai kamu harus melewati semuanya gitu dok. Lebih menyesakan dada, pengalaman pahit dalam perjalanan rumah tangga bersama Andrew Andika harus diterjang Dewi Putri ketika ia berbadan dua, mengandung calon anak kedua mereka yang kini sudah memasuki usia kehamilan trimester ketiga. Dan gelagat ketidakharmonisan seakan sudah mulai ditunjukkan Dewi Putri bahkan sejak bulan Januari 2024 lalu. Kala itu, Dewi Putri meminta Andrew Andika untuk menikah lagi. Ketika diklarifikasi tim Insert saat itu, keduanya satu suara bahwa itu tak lebih dari sekedar konten belaka. Siapa sangka konten itu seolah jadi luapan gunda yang sudah dipendam terlalu lama. Sayang, aku boleh minta kamu nambah satu istri lagi nggak? Enggak lah, bombastic side eye. Ayo dong, biar aku ada temennya. Jadi kalau misalnya aku mau ke salon, aku punya temen. Mau mani-pedi, aku ada temen. Sih cuma joke aja sih, jokes aja kayak sebenarnya lebih memancing dia gitu, kayak ayo dong aku punya istri lagi dong kamu biar aku ada temen gini-gini, gimana reaksinya gitu. Ternyata dia takut kan, kayak apaan sih yang kayak gitu. Kalau misalnya reaksinya oh boleh, ntar aku yang jadinya marah kan. Bahaya juga kan. Jadi ada yang komen nggak hati-hati Kak Dewi nanti omongan ada doang apa sempat? Iya. Enggak sih, sekarang tuh kayak di komen-komen itu banyak yang serius juga menanggapinya. Kita justru lucu gitu ngelihat komen-komen yang serius itu, ternyata ada juga ya orang yang sepemikirannya sejauh itu, kita aja nggak kepikiran gitu. Jadi semata-mata ya memang buat konten doang sih, nggak diambil pusing atau dipikirin banget sih. Drama rumah tangga para bintang menguras emosi banyak orang. Sebelum Dewi Putri mencurahkan isi hati di kanal maya, kemudian tampil di podcast menyibak kisah pilu dalam rumah tangga, ada pula sosok Lady Nayawan dengan cerita hampir serupa. Sempat menjadi magma pembicaraan hingga digadang-gadang akan menjudahi pernikahan. Pada akhirnya Lady Nayawan dan Renny Kiernet bersatu lagi, mencipta romansa dan memulai komitmen baru lagi sebagai suami istri. Aku masak dulu.
Jadi kita bikin sama-sama sepakat pokoknya harus ada quality time bareng. Minimal ya kayak misalnya 2 bulan sekali kita ngapain atau 2 minggu sekali kita ngapain. Yang konsisten terus-terusan dilakuin gitu. Intinya harus tetap ada waktu luang lah buat berdua. Kalau aku bilang mungkin rutinitas yang udah kebentuk gitu ya, akhirnya Dia udahin. jadi seperti biasa-biasa aja gitu. Makanya pelajarannya kemarin kita bikin komitmen baru kalau ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakuin supaya menjaga ibaratnya apinya tuh tetap nyala. Sparknya tetap ada. Dan ketika Lady Nayawan dengan derita hampir serupa memilih mendekat lagi keharmonisan bersama sang suami, bagaimana pula dengan Dewi Putri? Adakah luapan emosi yang menguras air matanya sekarang akan menenggelamkan pernikahan yang baru saja genap berusia 7 tahun 8 April 2024 lalu? Mungkinkah Dewi Putri sudah benar-benar menyerah? Tak ingin lagi bergulat dengan perasaan serupa? Atau justru memilih jalan seperti Lady Nayawan di kemudian hari? Pengen fokus lahiran dulu ya dok ya. Karena aku kayaknya hamil ini tuh benar-benar banyak sedihnya gitu ya. Jadi mungkin setelah lahiran bakal aku pikirin. Tapi kalau untuk sama-sama lagi kayaknya nggak mungkin ya dok ya. Kayak udah terlalu banyak gitu. Udah terlalu ini akumulasi dari kita hidup bareng. Dan aku juga deserve to be happy gitu kan. Untuk alasan cerai, ketidaksetiaan itu kan tidak harus perzinahan. Pacaran pun kan sudah merupakan ketidaksetiaan. Itu bisa jadi alasan untuk cerai. Pacaran kan belum tentu berzina kan. Itu chatting-chattingan itu sudah merupakan bukti ketidaksetiaan. Tapi untuk perzinahan secara pidana harus benar-benar bisa dibuktikan mereka melakukan hubungan intim. Itu susah.